tuh lagi nungguin pergantian jam dari dosen. Aku sama teman-teman nunggu di lorong kampus gitu. Aduh, masa nilai ujian gue 45? Sabar ya, makanya jangan nyontek terus. Tekan gue banyak padahal. Dan tiba-tiba aku ngedenger suara yang berisik. Gimana tuh berisiknya? Ada anak-anak teriak, ada ibu-ibu, bapak-bapak, kayak pasar lah pokoknya gitu. Pas aku nengok, ternyata nggak ada apa-apa. Sendiri kayak orang gila gitu dong, tapi kirain dikagetin dari belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada bau bangke, anyir, darah, amis, bener-bener gitu lah. Ternyata waktu pas balik itu mukanya hancur, tinggal separuh dong hancur, dan lehernya hampir terputus kayak yang di Harry Potter, tinggal tis gitu, udah putus kayak gitu. Ternyata emang niatnya ngeganggu dalam arti bau-bauan, terus biar aku pergi kayak gitu. Lawang Sewu dahulu merupakan kantor dari Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij atau kantor pusat kereta api yang dibangun pada tahun 1903 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di wilayah Bundaran Tugu Muda Semarang yang dahulu disebut Wilhelminaplein. Kini seiring perkembangan zaman, Lawang Sewu pun nampak gagah sebagai ikon kota Semarang. Kita sudah di Lawang Sewu sekarang. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaran. Dari dulu pengen banget kesini tapi gak jadi, gak bisa. Akhirnya bisa muter-muter gitu ya. Muter-muter jalan-jalan. Oh iya Ci, kenapa sih namanya kok bisa Lawang Sewu? Karena pintunya banyak. Lawang itu apa sih? Lawang tuh pintu. Sewu itu 1000. Jadi 1000 pintu. 1000 pintu, emang benar ada 1000 pintu? Kalau menurutku pintunya nggak ada 1000 sih, mungkin sekitar 300-an, hampir 400. Berhubung banyak, harus ngitung Lawang Sewu. Iya, gitu ya. Nah, Ci, ini kan dari kodrat dari bangunannya itu unik banget.
ada cerita khusus nggak sih kenapa sih dibuat desainnya seperti ini gitu? Karena yang ngebuat itu dari atasnya orang-orang Belanda gitu. Orang Belanda pengennya arsitekturnya dapat Belandanya gitu, walaupun di Semarang. Karena berhubung di sini yang mendominasi orang Belanda, jadi serasa kayak di Belanda. Bener sih, bener banget kayak noni-noni kita di sini ya. Iya. Nah, ini dia nih yang dimaksud Lawang Sewu. Jadi ini juga dihitung gitu ya, ini pintu-pintunya juga dihitung. Nah, fungsinya ruangan yang ada di atas ini untuk apa sih, Ci? Ini kan lantai 2. Ini barak dari pasukan-pasukan dari Belanda. Oh, jadi ini khusus untuk kayak kamar-kamar gitu, kayak kamar-kamar dari penjajah-penjajah itu di sini semua. Oh, di sini kamarnya ya. Oh. Tadi kan Eci bilang ini untuk barak-barak para penjajah, penjajah, orang-orang Belanda. Iya. Pada waktu itu, kalau misalnya Eci lihat nih dengan kemampuan Eci, biasanya mereka ngapain aja sih kegiatannya di atas sini? Namanya juga barak, mungkin mereka pada istirahat di sini, pada tidur di sini semua, terus mungkin bersantai-santai pada di sini. Gitu. Nah, terus sebenarnya juga mau tanya, yang paling menarik dari Lawang Sewu itu apa? Namanya juga Lawang Sewu, 1000 pintu. Jadi mungkin keunikannya karena pintunya banyak dengan arsitektur Belanda banget gitu. Jadi menarik orang untuk mungkin penasaran, mungkin ingin masuk satu-satu di antara pintu. Mau tahu ya bener nggak sih? Iya. Sistem pemerintahannya yang dulu itu gimana? Sistem pemerintahan waktu zaman ini Belanda lebih berkuasa dari Indonesia pasti. Jadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Pemerintahan sekarang perbedaan dulu sama sekarang, perbedaan dari pemerintahan. Nah, Eci, tadi kan kita udah cerita tentang sejarah Lawang Sewu, tapi yang di bagian dalam ya. Sekarang Eci boleh nih cerita tentang sejarah yang ada di bagian luar. Kalau misalnya di bagian bawah sini? Bawah sini lebih ada beberapa buat untuk kantor, tempat peristirahatan, ya lain-lain deh. Soalnya di sini, maaf aku kurang bisa cerita banyak karena ada sesuatu yang menghalangi saya untuk tidak bisa cerita banyak di sini. Oh, kenapa? Ya pokoknya nggak bisa, ntar kalau misalnya saya ngomong ngefek ke kita semuanya di sini. Wah, jangan gitu dong, Ci. Aku sih mau lebih tahu ya tentang kegiatan yang dulu gitu. Pakaian mereka seperti apa? Kendaraan yang lebih digunakan? banyak ke seragam Belanda. Ada beberapa yang lalu lalang bawa senjata laras panjang, mungkin kayak penjaganya gitu. Ya, jalan-jalan. Kalau Eci bisa melihat nggak kendaraan yang mereka gunakan untuk transportasi di sini ada nggak, Ci? Kebanyakan itu mereka menggunakan mobil zaman dulu gitu, zaman Belanda masih di sini. Mobilnya pasti mobil kayak mobil kuno gitu ya? Iya, mobil kuno. Jadi mereka lebih satu kendaraan beramai-ramai. Oh gitu, banyak kan? Iya. Kalau kegiatannya, Ci, kegiatannya seperti apa di sini? Yang aku lihat di sini rame, banyak aktivitas sampai sekarang. Jadi ini bangunan dipugar lagi untuk mengenang masa-masa mereka waktu di sini gitu. Oh, jadi tuh waktu itu bangunannya nggak seperti ini ya, Ci? Nggak seperti ini. Sama nggak tadi? Masih sama, cuma warnanya lebih zaman dulu banget gitu. Ini kan udah baru gitu, udah dipugar, direnovasi. Kita kan udah kupas pas tentang Lawang Sewu nih ya, Ci ya. Kita lanjut jalan-jalan aja gimana? Oke, kebetulan ada tempat yang lebih seru dari sini. Serius? Iya, ada di depan. Ayo mau ikut? Aja yuk. Oke.